Kue Tekwai dan Sam Kau Hue, lahirnya Tridharma di Indonesia. Penganut Tridharma telah ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, kegiatan perdagangan antar bangsa turut membawa kehidupan spiritual yang dibawa oleh pedagang-pedagang Cina. Taoisme dan Konfusianisme sudah menjadi pegangan hidup masyarakat di Cina berabad-abad sebelum Buddhisme masuk ke Cina. Buddhisme yang masuk di masyarakat Cina ini diterima dengan baik dan menjadi bagian dari penghayatan dan pegangan hidup mereka. 3 ajaran ini lalu menyebar ke Indonesia. Keberadaan kelenteng-kelenteng di Hindia Belanda atau Indonesia menjadi fakta sejarah bahwa penganut Tridharma sudah ada sejak dulu. Pada tahun 1900, didirikannya Tionghoa Huekuan, sebuah perkumpulan orang-orang Tionghoa sebagai usaha mempertahankan budaya Tionghoa termasuk ajarannya. Namun, Kue Tekwai ingin menciptakan suatu gerakan keagamaan yang mempunyai dasar yang kuat. Kue Tekwai melihat bahwa kristenisasi orang Cina di Hindia Belanda kala itu mengancam kelestarian akar budaya Tionghoa dengan tidak diperbolehkannya pemujaan terhadap abu orang tua dan leluhur, memegang hio saat bersembayang, serta tradisi keagamaan lainnya. Kue Tekwai telah menyadari bahwa angkatan muda banyak yang tidak memahami agama leluhurnya. Beliau mengatakan bahwa kegagalan untuk menarik angkatan muda berarti bahwa banyak di antara mereka telah masuk Kristen. Itu bukan karena mereka percaya, bukan pula karena agama itu lebih baik daripada agama lain, tetapi karena kebodohan mereka tentang doktrin-doktrin agama Tionghoa yang mungkin dianggap benar. Pada tahun 1920-an, Kue Tekwai menulis bahwa sekali lagi agama Tionghoa dilupakan. Kehilangan identitas nasional pada sejumlah besar kaum peranakan hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka pada bulan Mei 1934, Kue Tekwai mendirikan Sam Kau Hue di Batavia, tepatnya di Prinsenland nomor 69 atau Jalan Mangga Besar, Jakarta, untuk menegaskan dan menghidupkan kembali agama Tionghoa di Hindia Belanda dan merangsang kembali kebangkitan kebudayaan Tionghoa untuk peranakan Tionghoa yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia serta berbahasa dan berwawasan Indonesia. Sam Kau Hue adalah suatu gerakan keagamaan sebagai respon untuk mengimbangi pertumbuhan dan daya tarik agama Kristen. Pada saat itu, telah didatangkan ke Hindia Belanda misionaris-misionaris Kristen dari Cina yang menyampaikan ceramah-ceramahnya dalam bahasa Cina. Hal ini sangat strategis dan membuat banyak orang Cina, baik peranakan maupun totok, tertarik untuk masuk agama Kristen. Sebagai seorang intelektual pada zamannya, Kue Tekwai tidak hanya melihat agama Kristen sebagai ancaman terhadap kebudayaan Tionghoa, namun secara jujur beliau mengakui bahwa cara penyampaian yang digunakan oleh misionaris Kristen memang menarik. Maka Kue Tekwai merintis diadakannya ceramah-ceramah Samkau di kelenteng-kelenteng di mana sebelumnya orang datang ke kelenteng hanya untuk sembahyang dan pulang. Atas jasa Kue Tekwai, terselenggara dialog antara Pandita Josias van Dins dari Java Buddhist Association dan Biksu Lin Feng Fei, Kepala Kelenteng Kuan Im Tong di Prinsenland atau Mangga Besar, Jakarta. Dialog itu menghasilkan kesepakatan bahwa kelenteng sebagai tempat ibadah tidak hanya digunakan sebagai tempat pemujaan saja, melainkan pula sebagai tempat untuk mendapatkan pelajaran. Kue Tekwai telah merubah kelenteng dari hanya sekedar tempat sembahyang menjadi tempat di mana umat bisa mendengar ceramah serta diskusi tentang ajaran Samkau, Buddha, Konghucu, dan Locu. Beliau pun melanjutkan kegiatan-kegiatan ceramah ini
hingga menjangkau hampir seluruh Pulau Jawa. Kwe Tek Hwai juga berharap dengan adanya Sam Kau Hwe akan menyalakan gerakan Konfusianis untuk terus berjuang bersama dengan organisasi Buddhis yang baru muncul, yaitu Java Buddhist Association pada tahun 1929 dan Batavian Buddhist Association pada Maret 1934 demi kemajuan spiritual orang Cina. Dengan keterbatasan teknologi komunikasi pada saat itu, Kwe Tek Hwai menyadari betul bahwa sarana publikasi Sam Kau Hwe yang paling efektif adalah media cetak. Untuk itu, beliau mendirikan Sam Kau Guat Po, sebuah majalah sebagai alat publikasi dan penerangan Sam Kau Hwe. Pada Sam Kau Guat Po, edisi Februari 1939, Kwe Tek Hwai menuliskan, "Itu Sam Kau akan menjadi satu filosofi agama yang paling lengkap dan memberi faedah besar bagi manusia, terutama bagi bangsa Tionghoa. Yang leluhurnya sudah kenal itu 3 pelajaran sadari ribuan tahun lalu." Pada Sam Kau Guat Po edisi Agustus 1936, Kwe Tek Hwai menuliskan, "Apatah betul Sam Kau Hwe satu pakumpulan gado-gado, bahwa sebagian besar dari orang yang masih pegang tetap agama Tionghoa dalam praktek ada memeluk Sam Kau, karena ini 3 agama sadari banyak abad yang lalu sudah tergabung menjadi satu dalam batin dan penghidupan orang Tionghoa. Kita sendiri anggap tidak jelek kalau satu Hut Kau Hwe melulu perhatikan agama Buddha, dan satu Kong Kau Hwe tidak bicarakan lain dari agama Kongcu. Begitu juga satu Tok Kau Hwe perhatikan agama Tao saja." Selain sebagai pendiri Sam Kau Hwe, Kwe Tek Hwai pada saat itu merangkap sebagai Presiden Batavia Buddhist Association yang menekankan pada ajaran Mahayana. Masyarakat Buddhis seperti Mr. E. Power yang mendirikan Java Buddhist Association serta Simons, Sukirlan, dan Cakrabuti dari Batavia Buddhist Association dan perkumpulan teosofi memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap Sam Kau Hwe. Pada tahun 1934, Bapak Kwe Tek Hwai selaku Presiden Batavia Buddhist Association bersama Java Buddhist Association mendatangkan seorang biku dari Sri Lanka yang Arya Narada Mahatera pada 4 Maret 1934. Pada masa itu, kedatangan yang Arya Narada Mahatera memberikan suntikan bangkitnya kembali kehidupan beragama Buddha di Indonesia. Cabang Sam Kau Hwe pertama didirikan di Kediri pada tanggal 21 Desember 1934 oleh Tan Kun Sway di Klenteng Chu Hui Kiong. Pada bulan April 1935 berdiri cabang Manado dipimpin oleh Oud Kapiten Wi Pek Yong. Kemudian disusul dibentuknya Sam Kau Hwe di Teluk Betung, Palembang, Samarinda, Ujung Pandang atau Makassar, Gresik, dan Citerep. Salah satu cabang terkuat adalah di Tempe di pesisiran Jawa Timur. Sam Kau Hwe terus berkembang dan zaman terus berubah hingga sekarang. Sulit menyangkal bahwa Tridharma adalah salah satu organisasi Buddhis tertua yang masih ada hingga hari ini. Dan Bapak Kwe Tek Hwai memegang peranan penting dalam memulai kembali pemutaran roda Dharma dan kembangkitan kembali agama Buddha di Nusantara.